Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su Han tiba di paviliun besar. Paviliun ini adalah cabang Jiu Tianlou. Selamat datang di paviliun kami Tuan. Penampilan Tuan benar-benar digambarkan oleh langit dan bumi, membuat pria manapun iri, ucap seorang pemuda berdiri di pintu. Melihat Su Han datang, dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Ini bukan sanjungan, tapi tulus, tapi dia tidak tahu bahwa Su Han telah mengubah wajahnya. Su Han membalik telapak tangannya, dan sebuah kantong kain muncul dengan 100 batu roh tingkat rendah di dalamnya dan melemparkannya langsung ke pemuda itu. Bawa aku ke ruangan yang tenang, ucap Su Han. Baik Tuan, jawab pemuda itu tampak sangat gembira. Pikiran spiritualnya menyapu kantong kain itu, dan ketika dia melihat batu roh di dalamnya, dia tiba-tiba sangat bahagia sehingga dia membawa Su Han ke sebuah ruangan di lantai 5. Di gedung 9 surga ini, setiap ruangan disegel dengan metode rahasia khusus. Meskipun paviliun ini hanya cabang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Kaisar Naga berdiri di luar pintu, mereka tidak dapat mendengar kita. Ucap pemuda itu menunjukkan sentuhan percaya diri dan arogansi. Cukup bagus. Su Han mengangguk sedikit. Tuan datang ke sini, apa yang Anda perlukan? Menyewa pembunuh, jual beli barang, atau kirim barang? Pemuda itu bertanya lagi. Membeli beberapa informasi, ucap Su Han dengan santai. Dia awalnya berencana untuk mengangkut lebih dari 200 juta batu roh yang diperoleh dari kota Fenghan melalui Jiu Tianlou lagi, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, meskipun Jiu Tianlou besar, semua transportasi di dalamnya harus dilaporkan. Sebelumnya memang aman, tapi kali ini pasti akan menimbulkan kecurigaan. Karena kedua transpornya setelah benteng dihancurkan, ditambah perintah buronan yang dikeluarkan oleh Dewa Perang Sekte, Su Han merasa lebih baik tidak mengirim barang. Dia sekarang tidak takut dengan Sekte Super jika mengepung Sekte Phoenix, karena ada keberadaan cincin ruang Putra Suci Sumiji. Selama mereka memasuki cincin ruang Putra Suci Sumiji, Su Han percaya, bahkan jika itu adalah alam kedaulatan naga di benua naga bela diri, dia tidak dapat menemukan mereka. Tapi tidak peduli apa, Sekte Phoenix bertahan di benua Longwu, jadi jika tidak bisa diekspos, lebih baik tidak diekspos. Informasi apa yang ingin dibeli oleh Tuan? Pemuda itu bertanya dengan senyuman. Sebelum dia menunggu Su Han berbicara, dia berkata, apa informasi tentang budak perang? Terlalu banyak orang yang datang ke sini untuk membeli informasi orang misterius ini. Tapi budak perang ini memang sangat bagus, dan tidak ada jejaknya. Bahkan menara 9 surga kami tidak pernah sedikit pun tahu tentang keberadaannya. Apa? Budak perang? Su Han tercengang. Tuan tidak tahu. Pemuda itu juga membeku sesaat, dan kemudian berkata dengan tak terbayangkan, apakah Tuan asli dari benua Longwu? Bahkan budak perang pun tidak mengetahuinya. Orang misterius ini bahkan menghancurkan 3 benteng Dewa Perang Sekte sebelumnya, dan kejadian itu mengejutkan seluruh di benua Longwu. Dewa Perang Sekte sangat marah karena itu, dan mengeluarkan surat perintah untuk benua Longwu. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Su Han melambaikan tangannya dan terbatuk pelan, aku tahu tentang ini, tapi bagaimana orang ini bisa disebut budak perang? Ini. Pemuda itu memonyongkan mulutnya dan berkata, jika Anda ingin saya mengatakan, orang ini mencari kematian, karena berani menyinggung Sekte Super, di seluruh benua Longwu, Sekte Super hanya ada 10 dan keberadaan mereka sangat ditakuti. Pemuda ini tampaknya sangat banyak bicara, tetapi Su Han mengerutkan kening lebih dalam dan lebih dalam, batuk ringan, dan berkata, bisakah kita langsung ke intinya? Mendengar ini, pemuda yang membicarakannya tidak bisa berkata-kata, dan berkata dengan malu-malu, maaf, beberapa kata yang tidak penting telah kukatakan.
Sekte Dewa Perang telah menyebarkan berita. Jika orang ini tertangkap, dia akan dihukum berat. Sebagai budak perang, jiwa dihancurkan, dan dia menjadi boneka selamanya, di bawah komando Dewa Perang Sekte. Saya tidak tahu apa budak perang itu, tapi nama budak perang berasal dari mereka. Begitu, Su-han mengangguk, cahaya dingin melintas jauh di matanya. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu informasi apa yang diinginkan oleh Tuan. Pemuda itu bertanya lagi. Su-han merenung sedikit, dan berkata, saya ingin pergi ke Istana Yuksu untuk menghadap, tetapi perjalanan ke Istana Yuksu terlalu jauh. Saya tidak bisa karena saya khawatir tentang krisis apa yang mungkin kutemui di jalan, jadi saya ingin membeli beberapa informasi tentang pengalaman murid Istana Yuksu. Saat berbicara, Su-han memancarkan aura puncak dari alam roh naganya. Merasakan nafas Su-han, pemuda itu menyadarinya. Dia menggenggam tinjunya dan berkata, ternyata Anda adalah murid Istana Yuksu. Saya sungguh tidak sopan dan tidak sopan. Tapi jujur saja, dengan kultivasi Tuan saat ini, ingin melintasi jarak ratusan juta mil, pergi ke Istana Yuksu tidak akan mudah, belum lagi ada gangguan di jalan. Dengan basis budidaya alam roh naga, dari sini, akan memakan waktu setidaknya hampir 10 tahun untuk mencapai Istana Yuksu. Saya khawatir setelah Anda tiba, Istana Yuksu telah melupakan identitas Anda sebagai murid. Iya, Su-han tampak berempati, saya tidak sengaja diterima sebagai murid oleh sesepuh Istana Yuksu. Awalnya saya mengira dia akan menjemput saya ke sana, ternyata dia tidak bisa. Sesepuh Istana Yuksu tidak ingin membiarkan saya pergi sendiri, mengatakan bahwa saya sedang dalam perjalanan. Ini bisa dianggap sebagai periode pengalaman. Jika saya bisa tiba dengan selamat, saya akan langsung dipromosikan menjadi murid luar. Bagaimana dengan basis budidaya Dragon Spirit Realm saya menjangkau jarak yang begitu jauh? Ada lautan 10.000 iblis, gunung obat ajaib, sungai surga, dan danau kristal yang dekat dengan laut, belum lagi di tempat lain. 4 tempat ini saja sangat bahaya. Itu adalah sekte super. Setiap murid sekte super itu tidak mudah. Pria muda itu menghela nafas. Su-han mengepalkan tinjunya dan berkata, jadi, tolong carikan saya beberapa informasi tentang murid-murid Istana Yuksu. Jika saya bisa bertemu dengan mereka, saya akan bisa mencapai Istana Yuksu tanpa masalah. Ketika kata-kata itu jatuh, Su-han berdiri dan melipat tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Anda tidak diizinkan membungkuk, tidak diizinkan. Melihat Su-han seperti ini, pemuda itu dengan cepat menahannya dan berkata, Tuan muda adalah murid Istana Yuksu, dan selama Anda tiba dengan selamat, Anda bisa dipromosikan menjadi murid luar. Dalam hal statusnya, Anda lebih tinggi dariku. Lagi pula, gedung ini bukan milikku. Informasi yang diinginkan Tuan muda juga harus dibeli dengan uang, jadi saya tidak bisa dianggap membantu Anda. Tuan muda, tunggu sebentar, saya akan mencarinya. Ketika kata-kata itu jatuh, pemuda itu mengeluarkan beberapa spar, menyelidikinya, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, dan sepertinya mencari informasi terbaik untuk Su-han. Melihatnya, Su-han tersenyum di dalam hatinya, diam-diam berkata bahwa di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang sederhana seperti pemuda itu. Setelah sekian lama, pemuda itu tiba-tiba menepuk pahanya, ketemu. Terima kasih, ucap Su-han cepat. Hei, terima kasih tidak cukup. Kuharap Tuan muda benar-benar akan menjadi orang hebat di Istana Yuksu di masa depan, jadi, Anda bisa mengingatku. Pemuda itu menyentuh kepalanya dan tersenyum, dan segera mengarahkan jarinya ke salah satu spar, dan segera layar muncul di mana banyak informasi muncul. Itu dia, pemuda itu menunjuk ke salah satu dari mereka. Kompetisi sekte super, ucap Su-han menyipitkan matanya. Ya, persaingan sekte hebat. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya lupa tentang ini. Sekte super ini akan melakukan kompetisi sekte setiap 500 tahun. Pada saat itu, 10 sekte akan dikirim di antara sekte mereka. Murid luar, murid dalam, dan murid teratas dari sini akan pergi. Tentu saja,
Tidak semua murid akan berpartisipasi, dan hanya 30.000 dari mereka yang akan dipilih. Lihat di sini, pemuda itu bergerak di layar lagi, dan gunung kecil muncul di atasnya, dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya, Gunung Senyao. Kompetisi sekte super ini diadakan di gunung obat ajaib ini. Saat dia berkata, pemuda itu melirik Suhan dan berkata sambil tersenyum, ini sekitar 3 bulan sebelum pertandingan besar ini. Anda akan tiba di Gunung Senyao dalam waktu 3 bulan tanpa gangguan di jalan. Kemudian, selama Tuan Muda menemukan murid-murid Istana Yuxu, mereka pasti akan membawa Tuan Muda kembali ke Istana Yuxu. Begitu, ada kegembiraan di mata Suhan, dan dia berkata, terima kasih saudara, atas bantuannya, ucap Suhan. Pemuda itu mengangkat alisnya, dan kemudian berkata dengan malu-malu, tapi harga dari informasi ini pasti akan kubayar, katakan saja, karena saya sudah membelinya, saya pasti membayar harganya. Ucap Suhan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Informasi ini bukan rahasia, dan tidak bernilai tinggi. Hanya membutuhkan 5.000 batu roh tingkat rendah, ucap pemuda itu. Suhan mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan berkata, ada 6.000 batu roh di dalamnya, 5.000 diantaranya adalah harga informasi ini, dan 1.000 lainnya ucapan terima kasihku padamu. Ini, pemuda itu terpana oleh kesombongan Suhan untuk sementara waktu. Ada 1.000 batu roh tingkat rendah. Dia telah bekerja di gedung 9 langit ini selama beberapa tahun, dan dia belum tentu mendapatkan begitu banyak batu roh tingkat rendah. Uang adalah anugerah eksternal, bagaimana bisa dibandingkan dengan anugerah penyelamatan hidup? Suhan berkata, saya hanya memiliki 10.000 batu spiritual, tapi karena saya bisa memasuki Istana Yuxu, pasti akan sangat mudah mendapatkan beberapa batu spiritual di masa depan. Saya harap saudara bisa menerima pemberian dariku. Tapi selama perjalananmu memasuki Istana Yuxu, kamu akan membutuhkan lebih banyak batu roh, ucap pemuda itu. Suhan tersenyum, tidak apa-apa, keluarga saya bukanlah keluarga kecil, ucapnya. Kalau begitu saya terima, ucap pemuda itu penuh syukur. Oke, baiklah, saya akan pergi sekarang, ucap Suhan mengepalkan tinjunya dan berdiri lagi. Hati-hati, saudara, ucap pemuda itu. Setelah Suhan mengangguk, dia meninggalkan gedung paviliun Jiu Tianlou. Pemuda itu ingin berteman dengan Suhan, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Dari awal sampai akhir, pihak lain tidak tahu namanya. 3 bulan setelah berjalan keluar dari Jiu Tianlou, mata Suhan penuh dengan dingin. 3 bulan untuk monster tua yang tidak tahu berapa tahun berkultivasi tertutup, berlalu dengan cepat. Bahkan bagi Suhan, waktu 3 bulan hanyalah waktu yang singkat. Dan untuk bulan berikutnya, seperti yang dikatakan pemuda itu, perjalanan Suhan tanpa hambatan. Gunung Senyao tidak terlalu jauh dari kerajaan Laut Timur. Pemuda itu benar-benar berpikir bahwa Suhan adalah basis kultivasi puncak alam roh naga, jadi dia berkata bahwa itu akan memakan waktu 3 bulan. Tapi nyatanya, di bawah kultivasi Suhan dari magister tingkat 5, dia sudah tiba hanya dalam 1 bulan setelah mengembangkan sihir atribut angin. Setelah dia tiba, dia memasuki sebuah gua tepat di kaki gunung, dan berkultivasi untuk menyerap kekuatan pil. Tempat pegunungan ini dikelilingi oleh semak-semak dan hutan besar yang sepertinya tidak mudah terdeteksi. Di bawah retret semacam ini, Suhan menelan semua pil naga dan mengubahnya menjadi benang spiritual. Hingga saat ini, Suhan belum mendapatkan lebih dari 1.000 pil naga. Dia ingin memadatkan 9 pil naga, dan setiap pil naga membutuhkan 9.999 untuk mendukungnya. Jumlah ini tidak diragukan lagi sangat besar. Dan kali ini, perbandingan sekte super itu jelas merupakan cara penting bagi Suhan untuk mendapatkan pil naga. Sekte super yang tidak pernah menyinggung Suhan tidak akan bergerak untuk mengganggu mereka,
Tetapi jika mereka mengusik ketenangan Su-han, Su-han tidak keberatan mengubah para murid alam pil naga mereka menjadi pil. 10 sekte super teratas, murid luar, murid dalam, dan murid teratas semuanya dikirim untuk kompetisi. Di antara sekte biasa, murid luar adalah alam Vena naga. Tetapi di antara sekte super, yang terendah adalah alam darah naga. Murid batin umumnya berada di alam roh naga, dan tidak ada kekurangan dari alam pil naga. Adapun murid teratas, itu adalah naga pil realem. Tujuan utama Su-han adalah para murid top ini. Dia telah menghancurkan beberapa benteng dewa perang sekte sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya ingin menggunakan murid sekte super lainnya untuk mendapatkan kekuatan. Selama perjalanannya bulan ini, Su-han sering mendengar kabar tentang pencarian dirinya. Di benua Longwu, ada 7 tempat berbahaya. Yang paling berbahaya adalah pegunungan binatang monster iblis. Pegunungan monster iblis membentang di seluruh benua Longwu, dan telah lama dikabarkan bahwa naga asli telah jatuh di sana dan berubah menjadi pegunungan besar yang menakjubkan ini dengan sosoknya. Selain pegunungan monster, 6 tempat berbahaya lainnya adalah Wan Mohai, Sungai Tianming, Danau Kristal, Gunung Senyao, Tian Mohai, dan Kuil Samsara. Di antara 7 tempat berbahaya, hanya pegunungan monster bis yang merupakan tempat paling berbahaya di benua Longwu. Adapun 6 tempat berbahaya lainnya, dalam hal derajat bahayanya, tidak ada cara untuk membedakan mana yang kuat atau lemah, tetapi bisa disebut tempat berbahaya dan tentu saja ada alasannya. Gunung Senyao, salah satu dari 7 tempat berbahaya, berisi hal-hal spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Tapi seperti pegunungan monster, setiap makhluk spiritual dijaga oleh monster iblis. Selain itu, dikatakan bahwa tempat tersebut diubah oleh alat nyata kelahiran super kuat di tahun-tahun kuno, dan bahaya dari monster buas hanyalah yang terendah. Yang paling berbahaya adalah batasan yang muncul di Gunung Senyao. Semakin memasuki ke kedalaman Gunung Senyao, roh surga dan bumi yang lebih maju ada, tetapi tingkat bahaya di dalamnya juga berlipat ganda. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, kekosongan bergetar, dan retakan besar terbuka, dan cahaya petir jatuh dari retakan. Cahaya petir ini seperti kolom teleportasi besar, dan ketika jatuh, sejumlah besar sosok muncul di dalam. Kebanyakan dari sosok-sosok ini masih sangat muda, dengan rasa ingin tahu dan arogansi di mata mereka, dan di atas wajah mereka terdapat sosok-sosok yang bersemangat tinggi. Di depan mereka, ada 3 orang tua. 3 orang, 2 di antaranya adalah laki-laki, dan yang satunya adalah seorang wanita tua. Tubuh ketiga orang ini memancarkan paksaan yang sangat kuat, pemaksaan yang melebihi alam Dewa Naga, tetapi belum mencapai alam Kaisar Naga. Kultivasi semacam ini disebut Kaisar Semu. Basis budidaya di benua Longwu dibagi menjadi hanya alam Dewa Naga dan alam Kaisar Naga, tetapi tidak ada Kaisar Semu. Karena Kaisar Semu seperti ini tidak akan bertahan selama 1000 tahun. Jika Dewa Naga ingin menerobos Kaisar Naga, dia perlu bersatu kembali dengan jiwa, membungkus tubuhnya dengan sumber daya jiwa, dan mengubah tubuhnya menjadi tubuh Kaisar. Selain itu, diperlukan untuk mencapai tingkat alam tertentu, dan untuk memahami hukum ke tingkat tertentu, sebelum memungkinkan untuk menerobos ke alam Kaisar Naga. Di zaman ketika Raja Naga tidak keluar, Kaisar Naga sudah berada di puncak, dan Kaisar Semu adalah orang terkuat di bawah Kaisar Naga. Para biksu di seluruh benua Longwu merasa bahwa mereka lebih suka menyinggung alam Kaisar Naga daripada seorang Kaisar Semu. Karena masa hidup sang Kaisar Semu hanya 1000 tahun, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menembus Kaisar Naga. Ketika 1000 tahun tiba, itu juga akan menjadi batas waktu mereka. Orang seperti itu telah mengabaikan hidup dan matinya sendiri. Sekali diprovokasi, dia akan menjadi seperti anjing gila yang tak takut mati. Dilihat dari pakaian orang-orang ini, mereka jelas dari pengadilan abadi. Di kaki Gunung Senyao terdapat 10 anjungan terapung, sama seperti anjungan besar ketika anjungan Wanbao membuka pintu untuk gerbang rusa. Namun,
Ada 10 platform di sini, dan jelas setiap sekte super akan menempati satu. Xian Daoting dan yang lainnya jatuh dan langsung menginjak platform milik Xian Daoting. Hahaha, dari zaman kuno hingga saat ini, setiap kali acara turnamen sekte super dimulai, pengadilan abadi adalah yang datang pertama kalinya, kali ini tidak terkecuali. Setelah Xian Daoting dan yang lainnya jatuh, tawa keras tiba-tiba datang. Segera setelah itu, cahaya pedang yang mengejutkan menembus kehampaan dari kejauhan dan datang dengan cepat. Ketika cahaya itu mendekat, terlihat bahwa itu adalah pedang emas besar yang tak terlukiskan. Pedang itu tampak sangat tajam di udara. Kemanapun ia melewatinya, semua ruang berubah menjadi ketiadaan. Dan di pedang besar ini, ada lebih dari 30.000 orang berdiri, kecuali puluhan pemimpin, semuanya adalah murid. Jelas, pedang itu muncul di dunia dan keluar dari langit. Di antara 10 sekte super teratas, ini adalah cara ikonik teknik makam peri pedang. Di garis depan pedang besar, ada juga 3 sosok berdiri. Di antara mereka ada seorang lelaki tua berambut abu-abu, dan 2 lainnya, seorang pria paruh baya. Tidak peduli siapa itu, bahkan murid-murid makam peri pedang membawa pedang besar yang sangat tidak sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Orang yang baru saja berbicara adalah lelaki tua berambut abu-abu. Kamu belum terlambat. Setelah makam peri pedang dan yang lainnya mendarat di peron, wanita tua di pengadilan Dao abadi berbicara dengan ringan, suaranya serak, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat damai. Lagi pula, ini masih selangkah lebih lambat darimu. Orang tua berambut putih di makam peri pedang tersenyum sedikit dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tiba-tiba melihat ke arah kehampaan dan tersenyum ringan. Oh, kali ini pulau raksasa agak lebih awal, dan aku tidak tahu, setelah Liu Sui Wuhen meninggal, di antara murid teratas pulau raksasa, masihkah ada jenius lainnya? Boom! Saat suaranya jatuh, suara keras tiba-tiba datang dari atas kehampaan. Dunia benar-benar suram saat ini, terlihat sosok besar yang tak terlukiskan, melangkah di langit dan bergegas ke arah lelaki tua berambut putih dengan cepat. Sosok itu sangat besar sehingga tingginya mencapai 1000 kaki, dan terlihat seperti bukit yang sangat besar. Setiap langkah kejatuhannya akan langsung menghancurkan kekosongan. Pada saat ini, kekosongan telah menjadi bagian dari kaca yang dapat dengan mudah pecah. Munculnya sosok besar itu terlihat seperti hentakan dan benturan. Saat meledak melalui kekosongan, banyak riak muncul, bergerak ke arah sekitarnya. Disebarkan dengan cepat, dum, dum. Ketika sosok ini datang, tanpa jeda sedikit pun, dia langsung ingin menginjak lelaki tua berambut putih di makam peri pedang. Melihat pemandangan ini, Xian Daoting tiba-tiba tersenyum, dan wanita tua itu mencibir dan berkata, "Dasar mulutmu murahan. Saya hanya bercanda, kenapa sangat marah?" Ucap orang tua berambut putih juga tenggelam, dan banyak murid makam pedang abadi di belakangnya menunjukkan kedinginan. Wosh! Duar-duar-duar. Orang tua itu menembak, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari cincin spasialnya. Itu adalah 1000 pedang emas, berputar dan menari di kehampaan, membentuk riak besar. Kaki raksasa itu menginjak riak dan segera menyebabkan kekosongan meledak, dan pedang panjang emas juga bergetar sedikit dan dengan cepat menyebar. Orang tua dari makam peri pedang mengerutkan kening, dan berkata, "Saya datang ke Gunung Senyao kali ini tidak untuk bersaing dengan Anda." Tampaknya setelah mendengar kata-katanya, sosok besar itu berhenti sejenak, lalu mendengus dingin, dan suara mendengung datang dari atas. Sosoknya bergetar, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, dan akhirnya berubah menjadi siluet jatuh di peron. Dan orang ini juga menyusut dengan cepat, berubah menjadi pria paruh baya dengan wajah berkarakter nasional, menatap pria tua di makam peri pedang dengan ekspresi muram. Ternyata itu adalah tetua dari pulau raksasa. Pantas saja dia sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Setelah pria paruh baya itu berubah, pria tua berambut putih di makam peri pedang terkejut, dan segera berkata dengan senyum masam, "Kalian dari pulau raksasa,
setiap orang yang berubah akan membuat orang lain tidak dapat mengenali penampilan aslinya. Duan Mulin, jangan bicara tentang pulau raksasa dulu, keponakanmu yang mempesona Duan Muci, legenda reinkarnasi dari pedang abadi, dan dia sudah mati saat ini. Ucap tetua Liu Sui mencibir. Mendengar ini, orang tua berambut putih, Duan Mulin, wajah lamanya juga tenggelam parah. Duan Muci adalah keponakan biologis Duan Mulin, dan Duan Mulin adalah paman kedua Duan Muci. Kematian Duan Muci secara alami membuat seluruh makam abadi pedang marah. Jika dia adalah murid biasa, itu tidak masalah, tetapi Duan Muci benar-benar reinkarnasi dari pedang abadi. Bakat dan bakatnya langka dalam ribuan tahun. Sebelum mengolok-olok orang lain, lihat dulu keadaanmu sendiri, jika tidak, akan buruk jika angin mengembus lidahmu, ucap Liu Sui mendengus dingin lagi. Hubungannya dengan Liu Sui Wuhen sama dengan Duan Mulin dan Duan Muci, dia juga paman kedua dari Liu Sui Wuhen, jadi ketika Duan Mulin berbicara seperti itu sebelumnya, dia sangat marah. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Su Han lolos begitu saja? Wanita tua di Immortal Daoting berkata dengan jelas, tetapi ada semacam rasa provokatif dan sumbang di dalamnya. Jika Anda membiarkan penjahat jahat seperti itu, berdasarkan keluhan Anda dengannya, Anda pasti tidak akan melepaskannya. Jika dia benar-benar memiliki prestasi besar di masa depan, mungkin dia akan pergi ke pulau raksasa dan makam peri pedang untuk menemukan masalah dengan Anda. Jin Lan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan menyela. Duan Mulin dan Liu Sui Kuanghan berbicara serempak, tetapi setelah berbicara, keduanya saling memandang dan mendengus lagi sebelum mengalihkan pandangan mereka. Anda secara alami tidak mau mengurus urusan Anda, tetapi Su Han Master Sekte, dari Sekte tingkat 9 telah membuat Anda sangat malu. Wajah Sekte Super tidak dianggap olehnya. Jin Lan mencibir. Saat kata-kata ini jatuh, Su Han sedang duduk di rumah gua di tempat lain di Gunung Senyao, sekitar 10 km jauhnya, matanya tiba-tiba terangkat. Sepertinya, jika aku tidak membunuh Jin Lan, itu adalah kesalahan. Suara Su Han dingin, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Immortal Daoting, tetapi dia memprovokasi perselisihan di sini. Saya berharap para murid di Immortal Daoting harus membayar harga karena kata-katamu. Kilatan mematikan di matanya, jelas dia tidak berniat melepaskan murid-murid pengadilan Dao Immortal. Yang paling dibenci Su Han bukanlah mereka yang secara langsung mengungkapkan niat membunuh kepadanya, tetapi mereka yang bersembunyi di kegelapan, memicu perselisihan dan hasutan. Saat di gerbang perlombaan rusa, Su Han diburu oleh tetua asli dunia Dewa Iblis, dan bertemu murid Jin Lan, yaitu Jun Lohua, dari pengadilan Dao Abadi dan yang lainnya. Saat itu, Jun Lohua dan yang lainnya sedang merebutkan buku kitab yang memancarkan cahaya warna-warni, dan mereka telah menyerang Su Han karena kemunculan Su Han. Tapi waktu hampir habis, dan Su Han tidak melakukan apapun pada Jun Lohua. Tanpa diduga, Jin Lan ini akan menabur perselisihan di sini di depan pulau raksasa dan makam pedang abadi. Wung! Pada saat ini, ada suara mendengung besar lainnya di atas kehampaan. Di bawah dengungan ini, dua sosok besar muncul di langit. Sosok ini ilusi, seolah-olah datang dari tempat yang jauh, seperti dewa dan Buddha, dan volume langit dan bumi membuat orang gemetar. Telapak tangan kedua sosok ini terentang ke arah Gunung Senyao, dan meletakkannya sedikit. Ketika melihat dua sosok ini, semua orang termasuk Jin Lan dari pengadilan Dao Abadi, Duan Mulin dari makam peri pedang, atau air dingin yang mengalir dari pulau raksasa, kedua sosok menyusut saat ini, dan wajah mereka semua menunjukkan rasa hormat. Hormat kepada kedua guru ilahi, ucap mereka berbicara dengan hormat pada saat yang sama. Kedua sosok imajiner itu mengangguk sedikit, dan ketika telapak tangan mereka terulur, sosok yang tak terhitung jumlahnya melompat darinya dan mendarat di peron. Kali ini, kalian semua bisa bersenang-senang, ucap salah satu guru ilahi tersenyum dan suaranya mendengung. Jin Lan, Duan Mulin,
Liu Sui Kuanghan dan yang lainnya menunduk sambil memegang erat tinju mereka. Karena itu, semua orang tahu bahwa ini hanya sopan santun. Itu sama dengan master sekte super teratas. Ada dewa di paviliun para dewa, dan di antara sekte super lainnya, ada sosok kuat alami yang sebanding dengan para dewa. Setelah kedua sosok itu meletakkan orang-orang ini, mata mereka tiba-tiba berkedip, melihat ke gua tempat Su Han berada 10 km jauhnya. Pada saat ini, Su Han hanya merasa ruang di sekitarnya akan runtuh. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi auranya, tetapi dia masih diperhatikan. Ternyata ada orang di sini yang sedang mengasingkan diri, dan siapapun kamu, aura yang kamu gunakan harus sekecil mungkin. Guru ilahi yang berbicara sebelumnya berkata lagi. Mendengar ini, semua mata tertuju pada tempat di mana Su Han berada. Terutama Jin Lan, Duan Mulin, dan Liu Sui Kuanghan semuanya memiliki pukulan yang keras di hati mereka. Jika guru ilahi tidak berbicara, mereka tidak akan menyadari bahwa ada orang di sini. Su Han sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia perlahan membuka lipatannya. Maafkan junior ini, aku tidak akan bergerak dan tidak akan mengganggu. Su Han berkata dengan tenang. Hanya dua dewa itu yang bisa mendengar perkataannya ini. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Su Han, tapi setelah Su Han berkata, mereka berdua lega. Baiklah. Keduanya mengangguk pada saat yang sama, Suan bahkan menghilang ke cakrawala. Setelah mereka menghilang, Jin Lan dan yang lainnya tidak berbicara lagi. Mereka sepertinya tahu bahwa ada orang di sini, jadi ketika mereka berbicara, mereka harus memikirkannya sebanyak mungkin. Di waktu berikutnya, sekte super lainnya juga datang di gemuruh langit dan bumi. Di benua Longwu, terdapat 10 sekte besar, yaitu Pengadilan Dao Abadi, Pulau Raksasa, Paviliun Huasen, Makam Pedang Abadi, Istana Yuxu, Sekte Dewa Perang, Sekte Taiping, Aula Roh Suci, Alam Iblis, dan Istana Yidao. 10 sekte super teratas, beberapa di antaranya tinggi dan rendah, memiliki karakteristik dan latar belakangnya sendiri. The Immortal Dao Ting dikabarkan telah menjadi sekte super pertama di seluruh benua Longwu. Roh leluhur pertamanya dikatakan telah diubah menjadi Dao abadi dengan modal fana dan menerobos langit. Pulau Raksasa memiliki tubuh roh raksasa dengan teknik tak tertandingi, tidak peduli level apa, bahkan alam fena naga dapat dibudidayakan. Setelah tubuh roh raksasa diubah, dia dapat meningkatkan basis kultivasinya. Di level yang sama, jika lawan tidak memiliki keterampilan dan teknik naga yang terlalu kuat, mereka umumnya dapat dikalahkan dengan mudah. Makam Peri Pedang, tempat para dewa jatuh. Nenek moyang pertama dari makam Jianxian dipilih sebagai pewarisnya. Belakangan, makam Peri Pedang didirikan dengan nama makam tersebut. Konon ada bakat yang sangat kuat di dalamnya, dan 80% diantaranya adalah reinkarnasi dari Jianxian, seperti Duan Muci. Istana Yuxu terlalu kuno. Dikabarkan bahwa itu bukan milik benua Longwu. Itu adalah seluruh sekte yang menembus langit jutaan tahun yang lalu. Ketika datang ke benua Longwu, disebut Istana Yuxu. Nama sekte ini telah diwariskan. Hingga saat ini, pembangkit tenaga listrik di istana telah mengalami beberapa kali kejatuhan. Kekuatan dan prestasi saat itu sudah tidak ada lagi, tetapi berasal dari luar langit. Sekte, di bawah warisannya, masih menciptakan sekte super Istana Yuxu. Sekte Dewa Perang, dewa perang pertama di kebudayaan Longwu kontinen Yu dan konstruksinya. Budaya dan kekuatan kosmik dapat dikatakan mengejutkan. Hantu menangis, pernah menyapu langit dan menerbangkan keabadian dengan kekuatannya sendiri, dan melintasi benua Longwu selama ratusan ribu tahun tanpa bertemu lawan. Ada desas-desus bahwa pria ini menghancurkan penghalang benua Longwu dengan satu pukulan. Dia pernah menangkap binatang mengerikan yang tak terlukiskan di luar langit berbintang. Binatang itu dianggap sebagai tunggangan. Kemudian, Dewa Perang Sekte didirikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sekte Dewa Perang menempati puncak Dewa Meteorit, di mana itu juga seperti kuburan para dewa makam Peri Pedang,
dan dikabarkan bahwa dewa telah jatuh. Perbedaannya adalah bahwa kuburan makam pedang abadi diwarisi dari reinkarnasi pedang abadi, dan puncak dewa meteorit memang memiliki banyak item yang digunakan oleh para dewa. Taipingzong, sekte roh suci ini, menikmati kedamaian. Ia lahir selama perang puluhan ribu tahun yang lalu di benua Longwu. Ia menekan semua perang dan akhirnya terdiam. Yang rendah hati tidak seperti sekte super. Tapi itu adalah pertempuran yang benar-benar membentuk keagungan sekte super Taipingzong. Bahkan jika itu tidak mengambil tindakan selama 10.000 tahun, tidak ada yang berani memprovokasi. Karena semua orang tahu bahwa ini adalah sekte yang menyukai perdamaian. Jika Anda memprovokasi dia, itu akan menjadi kilat di panci dan membunuh seketika. Kuil roh suci memiliki jalan kebangkitan. Dikatakan bahwa jika murid-murid kuil roh suci mati, selama jiwa mereka tidak dihancurkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Justru karena inilah kuil roh suci telah menarik seluruh benua Longwu, dan banyak orang telah datang untuk bergabung. Bagaimanapun, dibandingkan dengan meningkatkan basis kultivasi, kehidupan tidak diragukan lagi jauh lebih berharga. Selain itu, Istana Roh Suci adalah sekte super, warisan sekte sendiri tidak akan lemah, dan kesempatan untuk kebangkitan ini segera menarik seluruh benua Longwu. Justru karena inilah, sejauh ini, jumlah murid di kuil Roh Suci telah mencapai 30 juta, yang merupakan sekte dengan murid terbanyak di antara 10 sekte teratas kecuali untuk alam iblis. Selanjutnya, adalah alam iblis dan istana Yidao terakhir. Ini adalah dua sekte super legendaris, dan mereka memiliki legenda dan kekaguman paling banyak. Alam iblis adalah satu-satunya sekte monster di seluruh benua Longwu. Dari zaman kuno hingga saat ini, bahkan sekarang, manusia berbeda dengan monster. Monster buas bersifat ganas dan suka melahap manusia. Bagi monster-monster, daging dan darah manusia tidak hanya enak, tetapi budidaya para biksu, terutama yang mencapai level tinggi Dragon Pill Realm dan Dragon God Realm, akan membuat mereka berkembang pesat. Hal yang sama berlaku untuk monster. Manusia itu sama, monster memiliki monster di tubuh mereka, yang merupakan hal favorit manusia. Sebagai contoh, ketika Su-Han masih berada di keluarga Su, dia pernah ke pegunungan monster untuk membunuh monster, dan mendapatkan monster. Efek pil iblis bahkan lebih kuat daripada pil, sama seperti Su-Han menelan pil naga saat ini, kekuatan spiritual di dalamnya telah diubah, dan itu adalah yang paling murni di dunia. Secara umum, di benua Longwu, manusia masih besar, tetapi dunia iblis sebenarnya dapat menempati tempat di antara 10 besar sekte super berdasarkan identitas monster buas. Ini menunjukkan betapa kuatnya latar belakangnya. Pada tahun-tahun awal, alam iblis memiliki dua leluhur iblis. Kedua leluhur ini melintasi dunia dan merupakan lawan yang langka. Mereka telah bertarung dengan dewa perang Zongyu budaya dan akhirnya dikalahkan. Tapi pertempuran itu berlangsung 3 tahun penuh. Seseorang pernah berkata bahwa jika tidak ada Yuan Jin, keduanya akan menjadi yang terkuat di benua Longwu. Tanpa keberadaan Yuan Ji, benua Longwu saat ini kemungkinan besar akan dikuasai oleh monster. Kalimat singkat ini cukup untuk menunjukkan bahwa manusia menghormati dan mengagumi nenek moyang iblis, yang tidak ada hubungannya dengan perang antara ras manusia dan ras monster. Keberadaan kedua makhluk ini memungkinkan alam iblis untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di benua Longwu. Dan alam iblis, sebagai satu-satunya sekte super monster di benua Longwu, secara alami adalah semua monster di benua Longwu, dan mereka semua bergabung dalam kekaguman. Ini menghasilkan fakta bahwa Demon Realm adalah sekte super dengan murid terbanyak di seluruh benua Longwu, lebih dari 100 juta murid. Yang terakhir adalah Istana Pedang. Sekte ini benar-benar legendaris, dan keterampilan serta teknik naga yang dipraktikkan oleh murid-muridnya seperti nama Istana Pedang, hanya satu pedang. Seorang murid Istana Satu Pedang, jika dia secara sadar tidak bisa bersaing, dia pasti tidak akan bergerak, tidak peduli betapa terhinanya dia tidak akan bergerak. Dan begitu mereka bergerak,
hanya dengan satu tembakan, cukup untuk menyelesaikan semua hal. Alasan mengapa Istana Yidao melegenda adalah karena Istana Yidao baru berdiri selama 30.000 tahun. 9 sekte super lainnya tidak dapat ditelusuri kembali begitu lama, setidaknya mereka telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Prestasi Istana Pedang, dari sekte tingkat 9 Liu, dalam 5 hari mencapai sekte 8 Liu, dalam setengah bulan untuk mencapai sekte 7 Liu, pada 1 bulan mencapai sekte 6 Liu, dalam setengah tahun, dapat meraih sekte tingkat 5, dan ketika itu menjadi sekte super, hanya butuh waktu 70 tahun. Tapi zaman sekarang bukan lagi seperti dulu. Sejak 10 sekte super didirikan, di seluruh benua Longwu, merekalah yang terhebat di seluruh benua Longwu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kumpulan sekte pertama yang didirikan, dan secara keseluruhan, itu jauh lebih mudah. Dan 30.000 tahun yang lalu, semua aturan telah ditetapkan. Dari sekte 9 Liu hingga sekte super, semuanya tersedia. Sangat sulit untuk menaikkan sekte ke tingkat, apalagi untuk mempromosikan dari sekte 9 Liu ke sekte super. 70 tahun telah sepenuhnya membuktikan kekuatan Yidao Gong. Itu adalah aura yang sepenuhnya mengintegrasikan dominasi dan kekuatan. Jika seorang murid Istana Yidao setiap kali dia bergerak, dia akan melakukan yang terbaik dan tidak akan meninggalkan tangan sedikit pun. Dibandingkan dengan sekte super lainnya, orang-orang di benua Longwu selalu memiliki sikap yang sangat menghormati dan mengagumi Yidao Gong. Karena sebelum Istana Yidao, benua Longwu sudah memiliki 10 sekte besar, dan promosi Istana Yidao melenyapkan salah satu sekte super dan baru kemudian menempati peringkat di antara 10 sekte super teratas. Dari sini saja, kekuatan Istana Yidao bisa dilihat. Di dalam gua, Su Han mengangkat matanya, seolah-olah dia bisa melewati semak-semak, melalui pepohonan yang menjulang tinggi, melalui awan dan kabut yang tak berujung, dan melihat 10 sekte super berdiri di kaki Gunung Senyao. Di platform tertentu, ada sekelompok pria dan wanita muda berpakaian putih yang terlihat sangat muda, tetapi dengan depresi dan perubahan di wajah mereka, seolah-olah mereka sudah bertahan dari siksaan waktu. Di punggung mereka, mereka semua membawa sarung besar, dan sarung itu bergetar dari waktu ke waktu, dan sepertinya itu adalah ujung yang tidak bisa disembunyikan. Orang-orang ini adalah murid Yidao Gong. Mereka tampaknya terisolasi dari dunia, dan platform tempat mereka berdiri jauh dari platform sekte lain. Murid dari sekte super lainnya akan melihat mereka dari waktu ke waktu, bahkan jika mereka melihatnya, mereka akan menyembunyikan kesombongan mereka dengan tiba-tiba ketika mereka melihat para murid tersebut. Dan di platform di sebelah Istana Ichidao, ada juga sekelompok besar orang yang berdiri. Sosok ini tampak sangat mengerikan, atau bahkan jelek. Ketika mereka melihat murid sekte lain, sudut mulut mereka akan menunjukkan seringai yang menyeramkan. Penampilan abnormal semacam ini, serta seringai menakutkan itu, membuat semua orang menunjukkan rasa jijik. Orang-orang ini adalah murid dari alam iblis. Basis kultivasi mereka sendiri tidak dapat mengubah manusia, tetapi ada pemain kuat di alam iblis. Demi persaingan besar ini, mereka semua akan diubah menjadi manusia dengan kekuatan melawan langit. Namun, transformasi monster akan sedikit menekan kekuatan mereka, dan hanya ketika mereka kembali ke tubuh utama mereka, tingkat kultivasi mereka akan meletus sepenuhnya. Murid-murid dari alam iblis dan Istana Yidao adalah dua kelompok paling istimewa di sini. Yang lainnya, tidak ada perbedaan. Tidak lebih dari pernyataan diri bahwa dia adalah murid dari sekte super, dan beruntung dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya merasa bangga dan bangga di hati saya. Ini adalah masalah umum dari murid sekte super ini. Selain murid dari 10 sekte super, ada banyak kultivator biasa yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terus mengalir ke Senya Ocean seperti yang mereka lakukan ketika mereka mengunjungi gerbang pengejaran rusa, Paviliun Wanbao. Keberadaan mereka telah memblokir perairan yang mengelilingi seluruh gunung obat ajaib. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang terjadi hanya sekali dalam 500 tahun.
Meskipun tidak baik untuk mereka, itu juga tidak buruk. Jelas sangat beruntung memiliki kesempatan untuk melihat perbandingan sekte super. Apalagi ketika kompetisi besar dimulai, layar besar akan muncul di seluruh Gunung Senyao. Tidak peduli kapan dan di mana, para penonton dapat melihat apa yang terjadi dalam kompetisi besar melalui layar. Wosh! Pada saat ini, seberkas cahaya berkedip-kedip di kejauhan, memicu dengungan antara langit dan bumi. Burung bangau terbang perlahan, nampaknya lambat, dan butuh waktu lama untuk mengepakkan sayapnya. Tetapi ketika burung bangau itu muncul, jaraknya ribuan mil, dan ketika mencapai kaki Gunung Senyao, sayap burung itu hanya membutuhkan 3 kali kepakan sayap. Di atas bangau ini, ada seorang lelaki tua duduk bersila. Pria ini sedang memegang kocokan, dengan senyum lembut di sudut mulutnya. Rambutnya putih, wajahnya keriput, dan tubuhnya agak reot. Dia terlihat sangat kurus, seolah-olah tidak diketahui sudah berapa tahun dia hidup. Ketika mereka melihat lelaki tua ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte super, seperti pengadilan abadi Jinlan, makam abadi pedang Duan Mulin, dan air dingin yang mengalir di pulau raksasa, semuanya memegang tinju mereka. Murid-murid lainnya, kecuali Demon Realm, membungkuk sedikit dan berkata serempak, "Saya telah melihat Dongzu. Mohon Anda menerima hormat saya." Orang tua ini telah retret selama 3000 tahun. Setelah meninggalkan pengasingan, dia diundang untuk menjadi pengamat kompetisi sekte super ini. Beruntung juga, bagaimanapun, kesempatan semacam ini tidak tersedia untuk orang lain. Orang tua yang menaiki bangau itu jatuh perlahan, dan akhirnya muncul di tengah yang dikelilingi oleh 10 platform sekte super. Dongzu tertawa. Murid-murid ini sangat beruntung bisa mengikuti kompetisi ini, dan dapat bertemu dengan Anda adalah suatu kehormatan bagi kami. Jinlan tersenyum dan berkata, dengan rasa sanjungan. Tidak ada nafas di tubuh Dongzu ini, tetapi semua orang tahu bahwa orang ini juga seorang kaisar semu. Identitas sejati Dongzu bukanlah anggota dari 10 sekte super ini, tetapi seorang kultivator biasa di benua Longwu. Di benua Longwu, tidak hanya di antara sekte-sekte yang ada orang-orang yang kuat. Sungguh, jumlah orang kuat mungkin paling banyak di antara para pembudidaya biasa. Di antara yang sangat terkenal, ada 4 leluhur Dongzu, Shizu, Nanzu, dan Beizu. Orang tua ini bukanlah Dongzu yang asli. Dongzu yang asli telah mengasingkan diri selama ribuan tahun dan belum keluar. Orang ini hanyalah tiruan dari Dongzu. Hanya klon yang telah mencapai tingkat kaisar semu. Dapat dilihat bahwa dewa Dongzu setidaknya adalah alam kaisar naga. Justru karena inilah banyak pemimpin sekte super ini akan sangat hormat dan sopan ketika mereka melihat Dongzu. Berbicara tentang pemimpin kompetisi ini, itu berarti kalian membiarkan lelaki tua ini melihat dan memilih beberapa murid berbakat ini. Orang tua ini masih tahu masalah ini, ucap Dongzu tersenyum. Setelah mendengar ini, Jinlan dan yang lainnya tersenyum canggung. Tetapi mereka tahu bahwa sejak Dongzu datang, mereka telah menyetujuinya. Jika dia tidak menginginkannya, bahkan sekte super tidak dapat mengundangnya. Baiklah, Dongzu melirik para murid, tetapi semua orang yang tersapu oleh mereka gemetar, dan dengan cepat menunjukkan ekspresi hormat. 10.000 tahun yang lalu, saya datang ke Gunung Senyao dan memperhatikan bahwa ada ramuan pemurnian suci, 2 embun awan hijau, dan 6 bunga jiwa. Yang bisa mendapatkan Refining God Grace adalah juara dari kompetisi besar ini. Juara kedua dan ketiga ada yang mendapatkan Biyunlu, juara keempat dan ke-9 yang mendapatkan bunga jiwa. 10.000 tahun telah berlalu, ramuan itu seharusnya sudah matang, dengan berkumpulnya 300.000 murid dari 10 sekte super, untuk pergi ke sini kali ini, hanya untuk menemukan 9 ramuan ini. Tentu saja, ini adalah gunung obat ajaib. Ada banyak obat mujarab di dalamnya. Orang tua ini pernah melihatnya sebelumnya. Ada banyak mayat orang kuat juga di dalamnya. Jika Anda beruntung, bahkan jika Anda tidak mendapatkan 9 besar, Anda mungkin bisa mendapatkan warisan dari orang-orang kuat di dalam, atau ramuan lainnya.
Dalam hal ini, para murid dari sekte super ini telah dipercayakan pada sekte, dan ada orang yang diwarisi dari Kaisar Naga. Meskipun saya sudah mengharapkannya dalam hati saya masih bersemangat dengan kata-kata Dongsu dan tidak bisa menunggu. Tetapi lelaki tua ini juga memberitahu kalian bahwa ada krisis besar di tempat di mana rumput pemurnian, dan hal-hal lain yang saya katakan. Kalian semua berjumlah 30.000 murid, kuharap kalian semua bisa keluar. Ucap Dongsu lagi. Baik Master, jawab banyak murid sekte berbicara. Dongsu tersenyum tipis, matanya menyapu ke seberang lapangan lagi, dan tiba-tiba berkata, kompetisi besar dimulai. Begitu kata-katanya jatuh, ada sekelompok sosok yang bergegas ke gunung obat ajaib dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan reaksi dan kecepatan tubuh dari sosok-sosok ini sangat cepat hingga ekstrim, hampir menghilang dalam sekejap mata. Binatang buas ini, melihat pemandangan ini, wajah orang lain tenggelam. Karena sejumlah besar orang yang pertama kali bergegas ke Gunung Senyao adalah murid dari alam iblis. Hal-hal spiritual yang disebutkan oleh Dongsu jelas berada di kedalaman Gunung Senyao. Hanya dengan mendengarkan nama benda roh itu, saya tahu bahwa itu bukan produk biasa, dan pasti tidak bisa ada di luar Gunung Senyao. Jika Anda terburu-buru untuk masuk lebih dulu, Anda akan memimpin, dan kemungkinan besar Anda akan mendapatkan yang pertama. Turnamen besar sekte super selalu diadakan oleh kultivator manusia, dan kebanyakan manusia. Jika sekelompok monster merebut peringkat, wajah apa yang harus saya hadapi dengan leluhur saya? Liu Sui dengan marah berteriak pada murid di belakangnya, kau belum masuk, apa yang kau lakukan di sini? Di Pulau Raksasa, orang-orang dengan reaksi cepat telah bergegas ke Gunung Senyao. Murid-murid ini tidak dalam keadaan linglung, tetapi benar-benar terlalu ramai. Di pintu masuk Gunung Senyao, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Seseorang berjuang untuk waktu masuk, tepat di pintu masuk. Terutama para murid dari Demon Realm, setelah mereka bergegas masuk, mereka tiba-tiba mengeluarkan spar dan mengubahnya menjadi tirai cahaya, langsung memblokir sebagian besar pintu masuk ke gunung obat ajaib. Sangat tidak mungkin untuk memblokir semuanya, dan itu tidak diperbolehkan. Dan pemblokiran ini sebagian besar sangat mempengaruhi kecepatan masuknya orang-orang di belakang, dan juga memberikan banyak waktu bagi orang-orang di alam iblis. Lagi pula dia masih binatang, metodenya terlalu kejam. Seorang murid berteriak. Ekspresi orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte itu juga tidak sedap dipandang, dan mereka terus mengutuk di dalam hati mereka. Ini cara nyata untuk bertahan hidup. Dongsu memandangi tirai cahaya di pintu masuk Senyaoshan, dan berkata dengan ringan, bagi manusia, metode ini terlalu tercela, tetapi pada kenyataannya, apa yang hina dan apa yang tidak tercela. Di dunia prajurit, pemenangnya adalah juara. Siapapun yang mengalami krisis akan menyebut pihak lain tercela. Jika saya menunggu klan manusia, ada 9 sekte, tetapi tidak melakukan hal seperti itu, apakah itu tidak terduga? Tidak, saya tidak melakukannya. Yang disebut moralitas umat manusia menghalangi waktu manusia dapat hidup, dan apa yang disebut kebaikan umat manusia menciptakan kematian umat manusia. Kekuatan dihormati. Yang disebut pahlawan hanya ada di legenda. Mereka yang benar-benar bisa bertahan adalah semua pahlawan. Mendengar ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte super itu sedikit terkejut. Mereka benar-benar tidak memikirkan metode ini, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Pintu masuk ke Senyaoshan disegel terlebih dahulu. Bagi mereka, itu adalah ekspresi kurangnya kepercayaan diri. Mereka tidak akan melakukannya, juga tidak akan repot-repot melakukannya. Justru karena inilah ketika murid-murid dari Demon Realm menyegel pintu masuk bagi kebanyakan dari mereka sangat marah. Hal-hal yang tidak saya lakukan, tetapi dilakukan oleh orang lain, lagi pula, saya masih sedikit dirugikan. Menyingkir. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang. Teriakan keras ini mengguncang telinga semua orang, dan para murid yang bertarung di pintu masuk Senyaoshan sedikit tertegun,
tetapi itu hanya tercengang, mereka tidak peduli, masih masing-masing meraih sendiri. Wosh! Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang bergetar di langit tiba-tiba jatuh. Cahaya pedang tampak gelap dan panjangnya ratusan meter. Cahaya itu menembus kekosongan dan menebas langsung ke arah tirai cahaya di pintu masuk. Bilahnya sangat tajam, dan sebelum jatuh, murid di pintu masuk Shen Yaoshan merasakan sakit di tubuhnya. Yi Daogong, apa yang akan kamu lakukan? Seorang murid mendongak dan melihat serangan cahaya pedang, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Begitu pula dengan orang lain. Kalau bertanding di sini lagi pasti kena pedang. Namun, di istana Yi Dao, tidak ada yang menjawabnya, dan cahaya pedang jatuh langsung ke bawah tanpa ragu-ragu, dan menghancurkan tirai cahaya dengan ledakan. Saat melihat pemandangan ini, semua murid tercengang. Itu bukan karena cahaya pedang terlalu kuat, tapi karena tirai cahayanya terlalu lemah. Mereka jelas bisa menerobos tirai tipis ini dan masuk dengan cepat, jadi mereka tidak akan bersaing di sini. Tetapi mereka tidak melakukannya, atau dengan kata lain, mereka bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Dunia iblis menyegel sebagian besar tirai cahaya, dan mereka hanya ingin masuk dari tempat yang tidak disegel, untuk menghemat waktu. Namun cara ini, tidak hanya tidak menghemat waktu, tetapi malah lebih banyak ditunda. Selain itu, di hati hampir semua murid, mereka berpikir bahwa karena tirai cahaya ini ditembak jatuh oleh alam iblis, itu pasti sangat kuat dan tidak ada rencana untuk menyerang sama sekali. Pada saat ini, melihat murid-murid istana Yi Dao langsung menghancurkan tirai cahaya, dan ekspresi mereka yang bertanggung jawab atas sekte menjadi suram. Tidak peduli seberapa kuat alam iblis, pada akhirnya akan menjadi salah satu dari 10 sekte super. Sekte ini memiliki aturan, jadi bagaimana mereka berani menyegel pintu masuk ini? Di sisi Yi Daogong, seorang pemuda berbaju putih membuka mulutnya sambil memegang pisau panjang di tangannya. Kata-katanya bercampur dengan sarkasme, meskipun dia tidak menjelaskannya secara menyeluruh, tidak ada murid dapat dengan mudah mendengar rasa dalam kata-katanya. Jelas, tirai cahaya tidak menghentikan mereka, yang benar-benar menghentikan mereka adalah keserakahan mereka. Kata-kata yang bagus. Dongsu melirik pemuda berbaju putih itu, dengan senyum di mulutnya. Tentu saja, itu hanya pujian, dan itu tidak berarti apa-apa. Tapi pujian semacam ini membuat wajah orang lain yang bertanggung jawab atas sekte itu terlihat sedikit jelek. Wosh! Saat ini, 10 orang menonjol dari istana Yi Dao. Mereka bergerak dengan rapi dan cepat, mengeluarkan pisau panjang dari belakang, dan menebas langsung ke arah pintu masuk. Melihat pemandangan ini, murid dari murid sekte lainnya menyusut, dan tiba-tiba menjadi marah. One Sword Palace, kamu baru saja memecahkan tirai cahaya, dan yang itu adalah potongan yang masuk akal. Kenapa? Kamu masih berencana menungguku saat ini untuk gagal? Istana Ichidao, bajingan ini, mereka gila. Rumput, setelah memasuki Gunung Shenyao, kamu harus melihat dengan baik. Banyak kata-kata marah datang dari orang-orang ini, tetapi mereka hanya berbicara, dan tidak benar-benar bertindak. Setelah menebas 10 pedang penuh, murid-murid ini bergegas ke satu sisi, dan ketika 10 cahaya pedang dihancurkan, mereka semua mengembun menjadi satu titik. Setelah mencapai titik ini, 10 lampu pedang membentuk satu. Cahaya pedang ini menghubungkan tempat di mana platform Yi Daogong berada dan pintu masuk ke gunung obat ajaib itu. Ketika itu muncul, orang-orang Yi Daogong masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan 30.000 sosok mereka menghilang pada saat ini. Di peron, boom! Cahaya pedang itu hancur saat ini dan berubah menjadi ketiadaan. Orang-orang istana Yi Dao juga muncul di pintu masuk Gunung Shenyao, meninggalkan sekte lain dengan punggung yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan ini, istana Ichidao, ini melawanku. Berhenti bicara omong kosong, cepat masuk, biarpun aku tidak bisa mendapatkan benda-benda spiritual itu, aku bahkan tidak ingin mendapatkannya di istana Yi Dao dan alam iblis.
Murid-murid itu berbicara lagi, baik menghina atau berteriak, menyebabkan Dongzu terus menggelengkan kepalanya. Pernahkah kamu mendengar? Ini adalah murid dari 10 besar sekte super. Dongzu memandang orang-orang yang bertanggung jawab, dan berkata dengan ringan, mereka membosankan. Setelah istana pedang itu menghancurkan tirai tipis, mereka tidak pernah mendengar sedikit pun ucapan terima kasih. Mereka bertempur, dan melihat pedang-pedang itu jatuh dan berubah. Sebagai saluran, dia terus berbicara dan mengutuk. Dengan kualitas seperti ini, kebaikan dan moralitas apa yang akan dia bicarakan? Kamu menunggu dan meremehkan untuk melakukan hal yang dilakukan oleh dunia iblis. Ini tidak disebut moralitas, hanya untuk wajahmu sendiri. Itu tidak layak, itu sepadan. Tidak ada pantangan dalam pembukaannya, apalagi eufemisme sekecil apapun. Kecuali kepala realem iblis dan istana Yidao, kepala sekte lain, seperti Jin Lan, Duan Mulin, Liu Shui Changhan, dan semuanya memiliki wajah yang suram dan sepertinya meneteskan air. Apakah itu kebajikan, kebaikan, kekejaman, atau kekejaman? Selama mereka bisa bersaing untuk 9 besar, lelaki tua ini akan memberi mereka warisan yang pantas mereka dapatkan. Kata-kata Dongzu selanjutnya membuat ekspresi mereka yang bertanggung jawab jauh lebih baik. Dongzu adalah orang yang sangat picik, dan memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Meskipun dia merasa bahwa tindakan para murid ini bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, semuanya tergantung pada kekuatan. Tidak peduli seberapa cepat Anda memasuki alam iblis, tidak peduli seberapa kuat Anda di istana pedang, pada akhirnya, apakah Anda bisa mendapatkan rumput pemurnian dewa dan hal lainnya adalah dua hal. Dan tindakan istana Yidao dan alam iblis tampaknya telah menyebabkan murid-murid sekte ini menyadari pemahaman mereka. Meskipun mereka masih bersaing untuk itu, mereka tidak memiliki postur tubuh yang sama seperti sebelumnya, mencoba untuk masuk. Sekitar 5 menit kemudian, 300.000 orang menghilang di pintu masuk Gunung Senyao. Baiklah, Dongzu berkata, karena mereka semua telah masuk, orang tua itu akan memblokir pintu masuk. Setengah tahun ini adalah hari kompetisi besar Zongmen. Tidak ada yang bisa masuk kecuali 10 sekte super. Pernyataan ini jelas ditujukan untuk para praktisi biasa yang sedang mengawasi. Para pembudidaya lepas ini juga akan berdiskusi satu sama lain dan menyebarkan masalah secara menyeluruh hingga jauh. Ada 10 sekte super, ditambah blokade Dongzu, siapapun yang berani masuk secara paksa, di mata semua orang, tidak akan ada. Wung, Dongzu menembak, telapak tangannya berbalik, dan tanda muncul. Di atas rune, ada cahaya yang berdebar-debar, dan di bawah telapak tangan Dongzu yang melambai, rune dengan cepat tumbuh lebih besar, dan akhirnya, perlahan-lahan dicetak ke arah pintu masuk. Rune ini tidak begitu kuat, tapi alam Dewa Naga pasti tak terkalahkan, dan Kaisar Semu dengan level yang sama dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, tidak ada yang berani menghancurkan rune ini, karena ada 10 sekte super dan Dongzu. Wosh! Kecepatan rune tidak terlalu cepat, tetapi tempat ini tidak jauh dari pintu masuk Gunung Obat Ajaib. Setelah beberapa saat, rune ini telah sampai di pintu masuk Gunung Obat Ajaib. Pintu masuknya disegel, tetapi pada saat ini, di gua 10 km jauhnya, mata Suhan bersinar, dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya sedikit ke arah kehampaan. Set, sepatah kata jatuh, wajahnya langsung memucat. Kata pendek ini, hanya jari ini, benar-benar menelan kekuatan naga di tubuh Suhan, dan bahkan menyerap basis kultivasi dari penyihir hebat Orde 5. Dan dengan jatuhnya jari Suhan, semua dalam radius ribuan mil benar-benar dipenjara. Antara langit dan bumi, ada keheningan total pada saat ini, dan waktu berhenti sepenuhnya pada saat ini. Apakah benar-benar berhenti? Senyum tipis di wajah Dongzu membeku pada saat ini. Orang yang bertanggung jawab atas sekte super membuka mulutnya, mengerutkan kening, suram, atau tenang. Di antara penonton yang tak terhitung jumlahnya, beberapa tampak mengatakan sesuatu, beberapa tampak melakukan sesuatu,
beberapa bersinar, beberapa masih kagum, beberapa menunjukkan rasa iri, beberapa penuh cemburu. Semuanya berhenti saat ini, termasuk burung bangau di bawah tubuh Dongsu, sayapnya melebar, tampak seperti manusia. Itu juga berhenti. Dengan rumah Gua Suhan sebagai pusatnya, dalam radius ribuan mil, semua pemandangan, semua figur, dan semua hal, sepertinya menjadi lukisan pada saat ini. Dan Suhan juga bangun pada saat ini, langkah kakinya menginjak tanah, berubah menjadi pita, langsung melewati pintu masuk dan memasuki Gunung Senyao. Saat itu masuk, saat berhenti, itu mulai berjalan lagi. Rune itu secara bertahap jatuh, benar-benar menutup pintu masuk Gunung Obat Sen. Ekspresi Dongsu dan yang lainnya tidak berubah sedikit pun. Sepertinya semua ini tidak terjadi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.